Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halimah dari kelas Indralaya Sirek 5C akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek sistem informasi, yaitu pengembangan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama judul proyek, kemudian tujuan dan sasaran proyek, selanjutnya manfaat proyek, kemudian metode pengembangan sistem informasi yang digunakan, dan yang terakhir adalah rencana aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan alat bantu WBS. Yang pertama, judul proyek yaitu pengembangan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Pada proyek ini, sistem informasi berbasis web dikembangkan untuk perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi untuk dapat melakukan pengolahan buku, pengunjung, dan staf pengurus atau administrasi perpustakaan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMA N2 Muara Kelingi agar mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan sasaran proyeknya yaitu pada pengembangan proyek ini dapat ditargetkan untuk membantu staf perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi sebagai admin sistem dalam mengelola data perpustakaan dan dapat membantu siswa sebagai user web untuk melihat informasi ketersediaan buku serta deskripsi buku yang dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat dari proyek. Yang pertama yaitu mempermudah staf perpustakaan sebagai admin sistem dalam mengelola data serta meningkatkan keamanan penyimpanan data perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya, mempermudah penyajian data dan pembuatan laporan data perpustakaan oleh admin secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa untuk melihat informasi ketersediaan buku, lokasi buku, serta deskripsi buku yang dicari dalam perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya yaitu metode pengembangan proyek. Dalam proyek ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Mengapa sistem ini cocok menggunakan waterfall? Berdasarkan karakteristik pengguna, pengembangan sistem, dan sistem itu sendiri yang telah diteliti sebelumnya, pengembangan sistem ini sangat cocok untuk menggunakan metode waterfall. Metode waterfall sendiri adalah salah satu jenis pengembangan aplikasi klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase berurutan dan sistematis. Jadi, untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan. Tahapan mode waterfall sendiri yaitu yang pertama analisis atau definisi informasi, yang kedua desain sistem software, yang ketiga implementasi atau pemrograman dan testing unit, yang keempat integrasi dan testing sistem, dan yang kelima operasi dan perawatan. Selanjutnya, yaitu rancangan aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan alat bantu WBS. Yang pertama di sini akan saya jelaskan yaitu adalah diagram WBS-nya. Diagram WBS 0.0, pengembangan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama integrasi awal, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan dan desain, yang keempat konstruksi, dan yang kelima adalah implementasi. Baiklah, kita masuk pada tahap pertama, yaitu investigasi awal. Pada investigasi awal ini yang harus dilakukan yaitu yang pertama mengumpulkan data perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi, dan yang kedua membuat dokumentasi akhir dari hasil investigasi awal pada sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dalam mengumpulkan data, kita dapat melakukan dua hal di sini, yaitu yang pertama, melakukan wawancara dengan
admin perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi dan melakukan observasi ke perpustakaan secara langsung. Dalam melakukan wawancara, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan admin perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang kedua, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan admin perpustakaan. Yang ketiga, mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara oleh admin perpustakaan. Dan yang keempat, melakukan wawancara dengan admin perpustakaan. Lalu yang terakhir, yaitu membuat dokumen hasil wawancara dengan admin perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan kemudian kita melakukan observasi langsung ke perpustakaannya, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan observasi, yang pertama yaitu membuat surat izin melakukan observasi ke pihak perpustakaan Muara 2 Kelingi, dan kemudian mengirimkan surat izin melakukan observasi kepada pihak perpustakaan. Yang ketiga, menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di perpustakaan. Selanjutnya, melakukan observasi pada alur proses perpustakaan. Dan yang terakhir, yaitu melakukan dokumentasi hasil observasi alur-alur proses perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya, tahap kedua dari pengembangan proyek ini adalah analisis. Di analisis, kita melakukan 3 hal, yaitu yang pertama analisis masalah, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga adalah analisis keputusan. Untuk yang pertama, kita jelaskan dulu mengenai analisis masalah. Pada analisis masalah, yang harus dilakukan yaitu mempelajari detail masalah dalam sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang kedua, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang ketiga, yaitu membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya, dalam analisis yang kedua, kita akan melakukan analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan yang harus kita lakukan yaitu mempelajari detail kebutuhan pada sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dalam menentukan kebutuhan ini, ada 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, membuat rincian kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang kedua, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan langkah terakhir dari analisis kebutuhan yaitu pembuatan dokumentasi hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya, dalam analisis yang terakhir kita lakukan adalah analisis keputusan. Dalam analisis keputusan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Pada tahap ini yang harus kita lakukan adalah mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu merumuskan kandidat pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang ketiga, merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang keempat, menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Langkah ketiga dalam pengembangan ini yaitu perancangan dan desain. Dalam perancangan dan desain ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perancangan prosedur atau proses yang akan dijalankan pada website untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang kedua, merancang database untuk sistem informasi ini. Dan yang ketiga, desain interface untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi.
Dan yang terakhir yaitu pembuatan dokumen hasil akhir perancangan dan desain sistem untuk sistem informasi perpustakaan Muara Kelingi. Dan di dalam desain interface ini ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, membuat rancangan desain interface untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi dan membuat dokumentasi hasil desain interface untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Selanjutnya, proses keempat dalam pengembangan ini yaitu konstruksi. Dalam konstruksi, ada 4 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, membangun kelengkapan website sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dalam membangun kelengkapan website ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, membuat database sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi, dan yang kedua, membuat interface sistem informasi, yang terakhir yaitu membuat coding proses sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Setelah membangun kelengkapan website, kita perlu melakukan proses hosting website sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Kemudian, setelah sistem telah di-hosting, yang perlu kita lakukan adalah uji coba website sistem. Dalam uji coba website sistem ini, yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kelayakan dan fungsional sistem yang telah di-hosting. Lalu pada proses terakhir konstruksi, yaitu pembuatan dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Tahap terakhir dalam pengembangan sistem informasi ini yaitu implementasi. Dalam implementasi, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dalam pengadaan perangkat, yang perlu dilakukan yaitu pengadaan komputer untuk sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi, dan pengadaan alat penyedia jaringan internet untuk mengakses sistem website ini. Yang kedua yaitu instalasi sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Yang ketiga, training kepada end user sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi implementasi sistem informasi perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.